Bapak, Ibu, Saudara, Shalom dalam berkat setia Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Allah kami yang ada di surga, kami datang kepadamu, mohon berkat atas firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, urapilah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 3 sampai ayat 5. Mari kita baca dan renungkan bersama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jujur, kita pasti sangat rindu dan senang berteman, bersahabat, bersaudara yang memiliki hidup setia. Penulis Amsal mengemukakan pergumulannya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Menyebut diri baik hati boleh-boleh saja. Tetapi alangkah hebatnya, sudah baik hati, setia pula. Adakah yang seperti itu? Mestinya ada, tetapi mungkin langka. Diri kita yang mana ya? Sang pemazmur mengajak kita menghayati. Ketika kita melakukan ibadah, nuansa hati yang perlu kita miliki ialah hati yang bersukacita, hati yang penuh sorak-sorai. Demikian ayat yang kedua dari Mazmur 100 ini. Apa gerangan yang menjadi alasannya? Sang pemazmur menegaskan bahwa yang pertama, Tuhanlah Allah. Kita harus beriman bahwa dalam hidup kita yang ada hanyalah Tuhan yang adalah Allah. Tidak boleh mendua hati. Kita tidak mungkin naik dua perahu sekaligus dalam perjalanan kita. Kita harus hanya memilih satu perahu supaya kita selamat sampai di ujung perjalanan. Yang kedua, Dialah yang menjadikan kita. Orang tua kita adalah alat di tangan Allah untuk menghadirkan diri kita di dunia ini. Mereka harus kita hormati dan kasihi. Sesungguhnya Allah lah yang merajut, yang menenun diri kita di dalam kandungan ibu kita. Betapa terhormatnya diri kita, karena diri kita edisi khususnya Allah. Mari hargai diri kita, rendahkan hati kita, seraya bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta diri kita. Yang ketiga, punya Dialah kita.
Tentu Allah punya hak jika diri kita adalah miliknya. Untuk itu, janganlah serahkan diri kita kepada lain tuan. Karena Tuan Agung kita hanyalah Tuhan yang adalah Allah. Tentu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah iman kita hanya berkata seperti itu dan meyakininya seperti itu. Yang keempat, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saat ini pun Allah, Gembala Agung itu, mendampingi, merawat, menopang hidup kita dengan sepenuhnya. Percayakah kita akan hal itu? Semoga demikian adanya. Dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera surgawi. Bukan nanti, tetapi mulai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih setia Allah, setiap saat kita mesti beribadah kepada Tuhan yang adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh sorak-sorai, dengan hati yang penuh syukur, Allah pasti bertanggung jawab atas ciptaannya, atas diri kita. Dalam kasih-Nya yang melimpah, Allah memelihara hidup kita. Kita tidak tahu pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ditambah lagi beraneka dampak yang menyesakkan diri kita. Tetapi mari kita yakin, dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan, yang adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita percaya badai pasti berlalu. Dan sementara itu, kasih setia Allah menyertai, memelihara, dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.